Sampurasun Baraya Priangan, bertemu lagi dengan saya Irma Normalia di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Jangan lupa Baraya, tekan dulu tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan segera kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Dodo Rosada, pria kelahiran Tasikmalaya 2 Februari 1966 ini kini tengah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Ia merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara, dibesarkan oleh pasangan Bapak Haji Sarbeni dan Ibu Hajah Maesyaro. Ia menghabiskan masa sekolah di MI Cihideng, Thanawiyah Tasikmalaya, dan mengakhirinya di SMA Islam Cipasung. Saat muda, ia merupakan anak yang hobi berkelahi karena merupakan anak bela diri dan anggota Tarung Derajat. Selain itu, kehidupan di pesantren kala itu membuatnya belajar untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab. Kini, ia didampingi sang istri, Nina Nurliana, dan dianugerahi 2 orang anak, yaitu Helmi Muhammad Iqbal dan Hilda Marwa Fauzia. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita akan langsung saja menyapa narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum Kang Dodo Rosada, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PDI Perjuangan. Waalaikumsalam. Sehat Akang? Alhamdulillah. Terima kasih Akang sudah berkenan hadir di Potret tentunya di sela-sela kesibukan. Lagi sibuk apa sih sebenarnya Kang? Sekarang kalau di kantor kita lagi membahas rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Nanti kita akan bahas itu ya. Tapi boleh. Sebelumnya Irma penasaran, Akang itu sebenarnya dibesarkan di mana Kang? Di kota kah? Saya lahir di Kota Tasik, yang tepatnya di Kelurahan Semelap. Kalau dulu waktu sebelum pemekaran dengan kabupaten. Jadi desa lah istilahnya. Iya. Lahir di situ, cuman saya tumbuh dan berkembang di Jalan Sagak Pedayungan. Kemudian sekolah ke SMA Cipasung. Bisa pindah dari Semelap ke Jalan Sagak itu gimana ceritanya? Waktu itu orang tua saya itu kan ada rumah juga. Jadi kalau saya tempat kelahiran di Semelap, ketika menjelang SMP kelas 1, ayah saya punya rumah juga di Jalan Sagak dan rumah tersebut diisi oleh kakak yang tertua. Jadi saya ikut di situ juga. Di Semelap tetap ada. Oh gitu. Ya. Tapi kalau SD di Semelap? SD di Semelap, SMP pun di Semelap ya. Semasa SD, apa saja kegiatan Akang gitu? Masa lalu, masa kecil? Kalau zaman dulu memang belum ada HP ya, belum ada media sosial. Jadi kita lebih banyak berkonsentrasi dengan permainan anak biasa lah waktu itu. Cuman kebetulan keluarga saya itu keluarga yang sangat fanatis terhadap agama, sehingga saya itu selesai sekolah SD, pada duhur kita sekolah diniyah. Sekolah diniyah, permainannya kita lebih banyak di lingkungan pesantren waktu itu, di lingkungan pesantren. Begitupun menjelang SMP, sama di sana. Jadi habis sekolah SMP kita pun sekolah diniyah juga. Jadi SMP masih sekolah diniyah? Masih sekolah diniyah. Masih sekolah diniyah. Jadi permainan itu lebih banyak di lingkungan pesantren. Karena sekolah diniyah waktu itu hanya ada satu untuk wilayah Kecamatan Samansari yang populis gitu. Yang populer itu hanya di pesantren Al Ihsan. Dan di sana kita lebih banyak bermain dengan anak-anak di situ di lingkungan pesantren. Kalau Bapak dan Ibu membesarkan Akang dengan seperti apa membesarkan? Kalau bapak itu sangat berbeda cara mendidik dengan ibu, mendidik anak itu. Kalau bapak itu lebih tegas karena mungkin
jiwa seorang laki-laki, seorang kepala keluarga. Dari sisi tanggung jawabnya begitu besar mungkin sehingga tapi dalam hal agama, Kalau ibu biasa kan landai biasa, kalau perempuan lebih rata-ratanya santai, ya lebih santai, landai, lebih gitu. menyayang Menyayang gitu. gitu, ya. Apa yang paling Akang ingat dari kerasnya Bapak itu? Keras Bapak pertama dalam hal sholat. Kalau ayah saya selalu memberi wasiat, bahkan sebelum meninggal pun hanya satu wasiat dari ayah itu. Pertama, jangan meninggalkan sholat. Sholat harus tetap dijaga dalam kondisi apapun, dimanapun berada kan gitu. Harus tetap, itu hanya itu saja. Amanatnya adalah Amanatnya sholat aja. Kalau ibu? Ibu juga sama sebetulnya, cuman tidak sekeras bapak gitulah. Kalau Pernah dihukum yang paling Bapak ingat tuh gimana? Bapak menghukum gitu? pernah dijewer sama bapak, kemudian Itu pernah gara-gara? nggak sholat, Oh. gara-gara sholat. Kalau kenakalan-kenakalan anak yang lain Bapak tidak menghukum? Kalau dulu memang kenakalan waktu zaman saya ya, waktu itu kenakalan biasa sih. Kenakalan biasa paling ya ada perbedaan selisih paham atau pandangan. Tapi itu mainan biasanya ya. dalam hal-hal yang kecil lah, yang tidak begitu substansi sebetulnya kan gitu. Masih hal-hal wajar kan gitu. Ya makanya kalau dibanding dengan anak yang sekarang yang usia-usia dini seperti itu sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Ya, berbeda. Kalau di rumah ada berapa bersaudara? Sebetulnya saya ada 12 bersaudara. 12 kan? Bersaudara. Laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya ada 10. Laki-lakinya 10. Laki-laki 10, perempuan laki-laki 10, perempuan 2. Itu 2. satu rumah semuanya, tinggal satu rumah. Enggak kan, waktu itu ada yang meninggal di bawah usia 15 tahun. Oh, iya. Jadi paliatif. Nah, yang tersisa sampai usia menjelang usia di atas 50 atau 60 itu tinggal 7. Kakak saya paling bontot. Anak bungsu. Anak bungsu. Harusnya anak bungsu paling dimanja ya. Enggak, gini masalahnya, Pak. Jadi waktu itu ayah saya wafat ketika saya usia mau masuk SMP kelas 1. Ayah saya itu. Jadi masih kecil. Remaja. Saya ditinggal sama ayah itu ke sekitar usia berapalah? Kelas 1 SMP menjelang 12 tahun lah ya. 12 tahunan ya. Dari itu. Nah, waktu saya tinggal sama ibu SMP. Nah, ketika keluar SMP baru saya melanjutkan ke SMA Cipasung waktu itu. Jadi saya lebih besar dan lebih dewasa itu ketika saya duduk di pesantren di sana. Rasanya seperti apa ketika pertama kali Bapak meninggalkan keluarga gitu? Itu kan tulang punggung keluarga. Oh, ya. Ya tentunya sedih, Mbak lah. Sedih. Karena memang di saat saya masih membutuhkan kasih sayang orang tua lah. Gitu. Membutuhkan kasih sayang orang tua. Nah, ketika itu juga orang tua saya meninggalkan, tinggal seorang ibu, di mana seorang ibu hanya dari sisi langkah pun sangat berbeda dengan orang tua laki-laki. Bapak dulu kerjanya? Orang tua saya itu pengusaha petani. Pengusaha petani. Ya, pengusaha juga petani juga gitu. Gitu. Petani juga. Kalau bukan masalah kasih sayang, tapi kasih sayang kalau dari sisi ekonomi ya alhamdulillah bukan apa-apa. Dibilang cukup, tidak lah kan itu. Tapi apa yang kita inginkan terpenuhi kan gitu. Terpenuhi. Cuman dia kasih sayang orang tua ketika melihat teman kita yang masih komplit, masih lengkap orang tuanya. Di situ baru kita merasa kehilangan. Adakah sosok pengganti yang menggantikan, kan ada kakak-kakak yang lain yang sudah banyak, lebih besar kan? Ya. Mungkin ada sosok pengganti. Siapa kakak yang paling dekat? Hampir semuanya dekat sih sebetulnya. Hampir semua dekat. Karena saya mungkin anak yang paling kecil waktu itu. Maksud itu masih perhatian, rasa simpati, rasa peduli dari kakak memang semuanya tercurah. Tapi kan tidak cukup seperti itu. Betul. Gitu. Tidak akan ada yang bisa menggantikan kasih sayang orang tua kan gitu dengan orang lain. Kemudian Akang di sekolah SD, SMP, apakah termasuk siswa yang berprestasi? Enggak juga. Kalau Enggak SMP betul. Kalau SMP betul. Jadi masuk kategori 5 besar lah. Tapi ketika menjelang SMA ya mulai kacau balau. Kacau balaunya karena
sambil pesantren juga kan Kayak terganggu tuh. mungkin, Ya. bukan terganggu ya, lebih ke kompleks gitu. Ya, Ada betul. berbagai pelajaran pesantren, pelajaran di sekolah juga. Ya persis seperti itu, Pak. Persis seperti itu. Kadang-kadang saya itu jarang sekolah, ketika sekolah pun sering bolos. Kenapa itu Karena santri ngantuk bolos? kan, malamnya ngantuk, ngaji sampai jam 10, jam 11. Kadang-kadang bangun pagi itu jam 4. Iya. Terus sholat subuh, setelah sholat subuh tidur lagi, akhirnya kesiangan sekolah. Tapi karena mungkin adanya di lingkungan pesantren sehingga banyak dimaklumi oleh guru-guru. Jadi masuk pesantren itu berbarengan dengan masuk SMA. SMA ya, SMA atau Aliyah? SMA. SMA. Islam Cipasung. SMA Islam Cipas. Iya. Pengalaman menjadi santri. Kan yang biasanya tinggal di rumah tentunya akan berbeda dengan Iya. tinggal di kobong gitu Iya. kan. Ada pengalaman menarik selama di pondok di pesantren? Banyak, justru hidup di pesantren itu sebetulnya lebih menjadikan kita lebih dewasa. Menjadikan kita semakin dewasa, semakin berpikir, semakin tingkat kemandirian pun semakin nampak. Karena kan kita hidup di sana berbagai hal kita tanggulangi sendiri kan gitu. Tidak hanya dengan kita hidup dengan orang tua, dengan keluarga, atau kakak ataupun bibi lah siapapun. Bisa ketika ada masalah kita bisa diskusi, bisa mencurahkan sesuatu itu terhadap orang tua ataupun kakak. Tapi kan ketika di pesantren, apabila kita menghadapi masalah mau tidak mau harus ditangani oleh sendiri. Belum lagi menyesuaikan diri dengan Lingkungan. teman-teman Satu kamar berapa orang? Satu kamar itu ada 10-11 orang. Tapi kan orang sudah terbiasa di rumah juga kan banyakan gitu. Enggak, waktu itu kan waktu di rumah kebetulan kakak-kakak saya sudah pada pergi. Pada rumah tangga, ada yang pergi, ada yang di Arab. Di Arab ngapain? Mungkin kerja di Arab. Ada yang di Sumatera, di Palembang karena tugas kan gitu banyak. Karena hampir kakak saya itu bukan mayoritas ya. Sebagiannya ada yang jadi pegawai negeri, ada yang menjadi hakim seperti itu. Ada yang jadi pengusaha juga kan gitu, mengikuti jejak orang tua. Gitu. Itu di pesantren. Ya, pengalaman yang tidak akan terlupakan selama mondok. Pengalaman yang tidak terlupakan mencuri ikan Mencuri ikan siapa kan? punya kiai waktu itu. Ini khasnya santri, mencuri ikan punya kiai. Diliwet kan, bareng-bareng sama teman-teman. Terus juga kan? yang sangat menarik dan sampai hari ini tidak terlupakan itu ketika teman saya ngeliwet lah, semacam ngeliwet, kastrol kan. Iya. Nah liwetnya itu kan sudah masak, cuman nggak ada apinya kan, biasa di rang-rang seperti apa gitu. Teman saya yang lewat itu lagi ngaji. Pas saya nggak ngaji, kelihatan ada kastrol kan. Pas dibuka nasi, dihabisin aja dimakan sama temen yang lain. Begitu udah dimakan, kemudian selesai ngaji jam 10, teman saya yang lewat itu rame lari kan menuju ke tempat liwet tadi. Ternyata kastrolnya kosong. Sudah habis sama akan teman-teman. Itu yang paling menarik. Itu teman saya dari Cijulang itu, masih ingat saya. Kita makan habisin semua. Tapi kalau santri tidak ada dendam ya? Tidak kan? ada dendam ya. Paling ketawa-ketawa bikin lewat lagi gitu ya. Itu yang kejadian mencuri ikan, ketahuan nggak? Enggak sih, nggak ketahuan. Cuman waktu itu kita mencuri ikan sama teman kita dari Jakarta, dari Bandung, mencuri ikan. Karena kan di depan asrama itu ada kolam. Kolam kebetulan ikannya juga lumayan cukup besar dan mudah kalau kita menangkapnya mudah. Menangkapnya mudah. Kan pakai ini semacam sair itu. Gitu malam-malam jam 12 malam kita liwat di sana juga. Gitu. Sebetulnya kalau makan itu tidak masak sendiri. Ada cateringnya. Kita ada ibu-ibuan gitu. Kita ada ibu-ibuan. Jadi tinggal bayar sebulan sekali aja. Gitu. Tapi tetap aja ya. Tapi tetap aja karena kan khas pesantren itu ngaliwat. Iya betul, betul sekali. Untuk teman-teman di pesantren, sampai sekarang masih ada yang kontak? Masih terus silaturahmi? Berkomunikasi. Kita tidak pernah terputus karena kita pun ada grup WA ya. Grup WA sekarang kan. Kalau dulu kan nggak ada medsos, belum begitu masif ya. Penggunanya hanya orang-orang tertentu. Tapi ketika sekarang sudah setiap individu punya medsos, ya kita punya grup WA lah. Jadi komunikasi tetap jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Di sekolah, Akang sering bolos, tapi
termasuk siswa yang aktif berorganisasi atau enggak? Saya waktu itu kalau organisasi di OSIS biasa itu kan, cuman tidak dalam posisi menjadi struktur yang menempati tempat yang strategis. Oh. Itu waktu itu saya keamanan waktu kelas 2 SMA tuh. Amanan tapi amankan. Amankan. sering bolos kan, Sering jarang bolos. masuk sekolah. Keamanan ya betul. Di keamanan di OSIS. Di OSIS ya. Itu sering bolos sekolah. Ditegur, dihukum sama guru. Makanya mungkin guru-guru itu memaklumi jadi selama saya sering tidak masuk sekolah, begitupun ketika sekolah sering bolos, tidak pernah ada yang memarahi guru tuh. Karena tahu saya hidup di pesantren, tinggal di pesantren, mungkin sangat dimaklumi, dipahami juga kayaknya. Tapi di sekolah ada beberapa teman yang pesantren juga? Atau Hampir pesantren. hampir semuanya Kalau pesantren? Cipasung pesantren semua. Tidak ada yang semacam pulang pergi. Karena kan dari kebanyakan kalau di Cipasung itu kebanyakan santri itu dari kota-kota yang jauh, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan. Yang Jadi di sana itu ke Tasik untuk menuntut. kita hidup di sana memang di tengah-tengah lingkungan yang sangat majemuk, yang sangat plural. Oke. Gitu. Iya, baik. Sangat menyenangkan berbincang, tapi kita harus jeda dulu sesaat. Kita akan segera kembali di Potret mengurai cerita Membingkai Asa. Menginjak dewasa, ia sempat berkuliah di STAI, namun tidak menyelesaikannya sampai tuntas, dan memilih untuk berkelana ke pulau seberang, Palembang. Setelah beberapa tahun di tanah perantauan, akhirnya ia kembali ke Tasikmalaya karena harus mendampingi sang ibu. Saat itu juga ia memutuskan untuk kembali berkuliah dan masuk ke Universitas Galuh, menunaikan cita-cita lamanya menjadi seorang advokat. Hingga akhirnya ia memutuskan masuk ke dunia politik dan memilih Partai PDIP sebagai jalan untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Baraya Priangan kembali di Potret mengurai cerita Membingkai Asa. Kang Lodo, kita lanjutkan. Yeah. Lulus dari SMA Cipasung, dilanjutkan kuliah di STAI yang dulu itu kampus, sekarang dipakai sekolah SMA 5 ya. Jangan tentara pelajar di situ. Iya, betul. Sekolah Tinggi Agama Islam waktu itu. Itu lanjut dari Cipasung langsung, tidak berhenti dulu langsung kuliah? Saya berhenti dulu 1 tahun karena waktu itu mencoba mendaftar ke kepolisian waktu itu. Mencoba mendaftar. Oh, sempat bercita-cita jadi polisi ternyata. Sebetulnya enggak sih. Cita-cita saya tuh menjadi seorang advokat waktu itu, waktu SMA tuh. Tapi kenapa daftar ke Ingin polisi? menjadi seorang advokat, cuman waktu itu ada temen mau mendaftar polisi, akhirnya saya ikut juga lah. Ikut-ikutan lah semacam itu. Itu tahun berapa sih, Kang? Tahun 87. 87 daftar ke kepolisian. 88, 89 saya baru melanjutkan ke STAI. Tapi itu bukan pilihan saya, pilihan ibu saya. Oh, ibu. Ibu gitu. Karena dari kepolisian nggak lolos, Ya. kata ibu, ya udahlah kuliah di sini Ya, aja. tapi ya ibu baru mau membiayai untuk melanjutkan kuliah asal ke STAI. Kenapa? Karena di situ lebih bersifat agamanya kan hampir 90%. Betul. agama Tapi kenapa Islam. harus di Tasik maksudnya? Karena ada di Bandung yang Oh, iya. yang universitas yang lebih besar gitu, Betul. karena lebih bernama, mempunyai nama, atau ke Jogja kayak kemana? Waktu itu kan ibu saya tinggal sendirian di rumah. Jadi saya termasuk yang selalu menemani, mendampingi kan gitu. Ketika saya tinggal jauh dari orang tua, dari ibu, jadi itu kekhawatiran, dan ibu juga tidak mengharapkan saya jauh dari beliau kan itu. Sebagai anak bungsu Anak ya? bungsu lah kan. Karena semua kan sudah pada pergi. Iya, betul. Kakak-kakak. Di STAI, ambil jurusan apa, Kang? Ambil jurusan agama waktu itu. Agama. Cuman tidak lama, Mbak. Tidak lama saya itu. Karena memang pertama itu karena hanya menghormati dan sebagai bentuk ketaatan terhadap seorang ibu, saya harus terpaksa mengikuti arahannya kan gitu, keinginannya, biar tidak melukai hatinya lah seperti itu. Ikut di sana setahunan lebih, kurang lebih. Keluar lagi kan itu. Keluar. Tidak berlanjut. Tidak dilanjutkan kuliahnya. Kemudian, Akang? Kemudian saya karena waktu itu masih
senang hidup dalam ruang terbuka lah. Terbuka dalam arti ya tidak mau terikat oleh sebuah apapun lah, organisasi, sekolah. Akhirnya saya mencoba semacam ngalalana gitu. Berkelana lah, membara kemana-mana lah, dalam keadaan lajang, ke Sumatera, ke Palembang. Ngapain aja itu, Kang? Di sana ke Palembang kita mencoba ke saudara saya di sana. Saudara saya di Palembang ingin jauh mana gitu, bagaimana kultur dan karakter masyarakat Palembang. Jadi di sana kita hanya sebatas ya main-main aja gitu. Dari mana, Kang? Itu kan perlu, maksudnya punten ya, perlu biaya untuk makannya. Karena ada kakak di situ. Ada kakak. Ada kakak, masih lajang juga waktu itu kakak. Saya coba hidup di sana di kakak, tapi tetap biaya sebagian dibantu juga oleh orang tua kan, kirim kan. Selama setahun di sana. Tahun di Palembang, kemudian kemana lagi? Pulang lagi ke Tasik. Pulang lagi ke Tasik lagi. Terus kemana lagi, Kang? Terus di Tasik gitu, seperti itu. Jadi kehidupan saya memang waktu itu karena tinggal ibu dan kita hanya konsentrasi menemani ibu aja. Karena ibu waktu itu kan nggak ada kegiatan. Adapun peninggalan orang tua ayah itu kan dikerjakan sama yang lain, kayak pertanian. Kalau perusahaan sudah fairit waktu itu pun, gitu. Tinggal pertanian. Apa yang akan dapat dari ngalalana itu? Pengalaman apa yang bisa dipetik? Justru yang saya rasakan hari ini berkat kita berkelana itu, saya anggap bahwa pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Sehingga saya bisa membentuk diri saya menjadi lebih dewasa, lebih toleran, lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan. Sebab saya lebih banyak hidup di tengah-tengah lingkungan yang sangat majemuk, yang plural, baik dari karakter, adat istiadat, bahasa kan gitu. Disitulah pengalaman sangat berharga bagi saya sampai hari. Setelah itu, Kang nggak kepikiran untuk kuliah lagi? Nggak, waktu itu nggak terpikirkan. Saya masih tetap hidup berorganisasi, tapi saya berorganisasi lebih ke organisasi bela diri waktu itu. Apa tuh, Kang? Pertama saya di pencaksilat, kemudian di tarung derajat, di boxer. Pertama kali boxer dibuka di Tasikmalaya waktu itu, sekitar 90-an lah, tahun 90. Berarti Akang jago tarung juga nih? Ya jago sih enggak, cuman terus terang saya akui hari ini, memang saya suka berkelahi di jalanan, tapi di jalanan. Waktu itu kan belum ada semacam kompetisi di arena. Tarung derajat itu sangat langka lah gitu. Sehingga hasil belajar ilmu bela diri tarung derajat itu sering kita praktekkan di lapangan dulu kan gitu. Waktu masih lajang, sekitar usia berapa lah, sekitar 25 gitu. Kemudian akhirnya untuk bisa berkuliah lagi di STHG kalau tidak salah. Ya, di STHG saya kuliah lagi di STHG. Itu ceritanya seperti apa? Karena yang cita-cita tadi pengen jadi advokat yang tadi ingin jadi advokat, saya memutuskan untuk kuliah lagi kan gitu, untuk kuliah lagi waktu itu. Saya kuliah lagi, cuman waktu itu begitu kuliah sudah berjalan berapa tahun lah, saya nikah. Akhirnya kuliah terhambat lagi kan gitu. Oke. Itu tahun berapa, Kang masuk STHG? Ini masuk STHG sekitar tahun apa ya, lupa tuh. Kalau keluarnya kan tahun 2007. Lulusnya. Tapi 2 kali masuk kan ya STHG itu. 2 kali masuk. Oh, sempat ya, cuti atau keluar? Terhambat dulu. Oh, cuti ya. Terhambat dulu karena nikah, akhirnya dilanjutkan lagi. Nah, ini perempuan ini yang bisa meluluhkan hati Akang yang sedang kuliah sampai memutuskan untuk menikah itu siapa? Di mana ketemunya? Itu di daerah Ciakar itu waktu itu. Kebetulan di situ ada teman saya waktu itu. Ada teman, saya main lah silaturahmi ke teman-teman. Udah lama, karena udah lama tidak ketemu, saya main ke sana. Kemudian melihat teman saya sudah punya anak 2 waktu itu. Teman satu angkatan kan, SMA. Punya anak 2, sementara saya belum punya anak kan gitu. Nikah pun belum. Belum punya anak, nikah pun belum waktu itu. Akhirnya banyak diskusi dengan teman yang punya anak tadi. Kemudian dia memberikan semacam masukan. Dan setelah saya pikir memang betul juga masukan-masukannya kan, kalau usia
di atas 30 kan menikah di atas 30 nanti bagaimana anaknya kan gitu. Gitu. Akhirnya waktu itu saya memutuskan menikah lah gitu. Cuman memang belum punya pacar waktu itu, Mbak. Iya. Waktu itu saya belum punya pacar sih. Karena terus terang saja saya putus hati lah, patah hati lah. Waktu SMA dulu. Korban patah hati. Itu. Masa sih kan dari SMA sampai ngalalana kesana kesini nggak ada pacar? Ada, cuman pacar main gitu aja, bukan. Jadi yang bikin patah hati itu malah yang di SMA gitu? Dari SMA dulu pernah. Ya, itulah Cinta pertama itu kan? ceritanya. Mungkin bisa aja. Kalau saat ini nonton nih pasti perempuan bangga sekali bisa mematahkan hati seorang Kang Dodo Rosada gitu ya. Dan akhirnya bisa menemukan tambatan hati itu dijodohin teman atau gimana? Iya, teman yang memfasilitasi waktu itu. Dicomblangin. Ya, comblangin biasa. Dan Akang kemudian cocok gitu. Ya cocoknya karena memang saya sudah berpikirnya sudah lain waktu itu. Sudah berpikir karena saya pun ingin sama seperti mereka yang sudah punya anak. Bagaimana rasanya punya anak kan gitu. Bagaimana rasanya sudah berkeluarga, menjadi seorang kepala keluarga. Jadi lebih berpikir ke arah yang lebih positif waktu itu. Gitu. Kemudian setelah menikah, Akang melanjutkan lagi kuliah. Itu dapat support dari istri? Dapat support dari istri. Apa yang membuat Akang berpikir untuk kayak ini kuliah dilanjutin deh gitu? Ya itu mungkin karena inspirasi tadi. Jadi cita-cita saya ingin menjadi seorang advokat masih melekat waktu itu, masih lekat. Jadi kapanpun apa yang sudah ada dalam benak dan pikiran saya, cita-cita tadi akan saya tempuh dan akan saya raih kan seperti itu. Kenapa harus advokat? Menikah gitu, Akang pengen jadi advokatnya apa gitu? Dulu saya memang ngefans sama Adnan Buyung Nasution waktu itu. Waktu itu kan advokat masih langka sekali ya. Advokat dengan kehebatan berargumentasi seorang Adnan Buyung waktu itu. Cara mengekspresikan sebuah perkara kan begitu luar biasanya kan. Sehingga saya tertarik di situ menjadi seorang advokat. Bahkan ketika di pengadilan dulu kan tidak ada semacam medsos bisa kita tonton kan gitu. Tapi ketika saya melihat ada semacam sekilas gambaran waktu itu melalui video lah. Pernah hebatnya Adnan Buyung waktu itu mempertahankan sebuah perkara dalam eksepsinya kan gitu. Nah maka disitulah waktu SMA nih tertarik jadi menjadi seorang pengacara waktu itu. Gitu. Karena langkanya itu. Kalau sekarang kan pengacara sudah di mana-mana kan itu. Sekarang banyak sekali. Gitu. Akhirnya melanjutkan kuliah dan lulus. Ya, di tahun lulus. berapa lulusnya? Lulus tahun 2007. Setelah itu, Akang bekerja atau seperti apa? Saya bekerja di sebuah perusahaan waktu itu. Menjadi? Tapi belum sarjana waktu itu. Oh masih kuliah nyambi? Masih kuliah nyambi kan gitu lah. Saya di sebuah perusahaan, tapi nyambinya pun ya itulah seperti itu. Untuk menambah-nambah risiko dapur waktu itu. Karena kuliah saya masih dibayar oleh orang tua. Kuliah di STG oleh ibu ya waktu itu. Ya. Makanya kalau ingat suka ini juga lah. Begitu apa ya maksudnya? Akang yang sudah sebutkanlah usia dewasa, sudah menikah pula, tapi ya, kuliah masih dibiayai sama orang tua, masih ibu. Peranan ibu masih begitu besar lah untuk membesarkan saya, mendewasakan saya kan itu. Dan emang seperti itulah, Mbak, kehidupan perjalanan hidup saya. Nah makanya waktu masuk ke politik itu tidak terpikirkan sama sekali saya menjadi seorang politisi kan. Oke. Dari perusahaan itu, kenapa tiba-tiba jadi ke politik? Nah ini awalnya, jadi ingat omongan orang tua saya, jadilah manusia yang bermanfaat waktu itu. Nah waktu itu memang belum bisa dipahami maknanya kemana arah daripada pembicaraan orang tua waktu itu. Nah ketika saya sudah berkeluarga tadi, sedikit banyak sudah menambah keilmuan lah dari kuliah segala macam. Ternyata dunia politik itu memang pertama sebuah pekerjaan yang memang bisa memberi manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat luas. Ketimbang kita menjadi seorang pekerja baik di swasta maupun mandiri, itu manfaatnya itu lebih besar untuk kepentingan diri sebetulnya ketimbang masyarakat luas kan gitu. Iya. Masyarakat luas.
Maka setelah banyak mempelajari tentang teori politik dan segala macam, kemudian bagaimana arah tujuan politik itu kan gitu. Jadi politik kan semacam sebuah sarana lah, sebuah sarana atau alat untuk alat perjuangan, perjuangan demi kepentingan masyarakat banyak. Nah, dari situlah. Cita-cita jadi pengacara kalah oleh cita-cita Kalah. politik. Kalah. Apa yang triggernya gitu loh Kang, yang poin pentingnya sampai bisa melupakan cita-cita yang jadi pengacara? Tapi kalau ini pengacaranya tetap, cuman belum dipraktekkan aja. Oh. Gitu. Karena kan Dipraktek. tidak boleh ketika kita menjadi seorang pejabat daerah, pejabat negara, tidak boleh merangkap menjadi menggeluti profesi advokat, profesi notaris kan tidak boleh, itu harus ditinggalkan salah satunya. Jadi Akang saya lebih memilih dulu politik kan itu. Oke, Gitu. kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kegagalannya pada tahun 2004 dalam kontestasi politik sebagai anggota DPRD tak membuatnya menyerah begitu saja. Pada tahun 2009, ia kembali mengikuti pemilihan legislatif dan berhasil meraih suara terbanyak. Kini, ia berencana menjalankan sisa jabatannya yang merupakan mandat dan hasil perjuangan masyarakat. Sedangkan, tahun 2024 mendatang, ia siap ditugaskan dimanapun, jika itu mandat partai. Baginya, PDIP merupakan salah satu partai yang toleran, terbuka, dan mampu menerima banyak latar belakang agama, suku, dan ras anggotanya. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Masih bersama dengan Kang Dodo Rosada, anggota DPRD Kota dari PDI Perjuangan. Yang Irma penasaran, kenapa memilih PDI Perjuangan? Begini Mbak, saya masuk PDI Perjuangan itu hasil dari sebuah kajian, hasil dari sebuah pendalaman terhadap paham-paham dan gagasan-gagasan Bung Karno kan itu. Dan salah satu banyak buku Bung Karno yang kita pelajari juga. Dan ketika itu kemudian kita melihat dinamika perpolitikan di Indonesia waktu itu kan itu. Waktu itu. Dan ternyata PDI Perjuangan yang mampu mengadopsi terhadap paham-paham dan gagasan Bung Karno yang lebih kerakyatan kan itu. Kerakyatan, lebih memperhatikan masyarakat kecil dengan teori paham marhainismenya kan seperti itu. Karena dari situlah, bukan memutuskan, saya mencoba untuk terus mendalami, kemudian untuk hidup bergaul dengan kelompok-kelompok tadi kan di PDI Perjuangan. Tahun berapa itu Kang? Itu sekitar tahun 2099 lah, 99. 1999. Iya. Akang bergabung dengan PDI Perjuangan. Bergabung dengan PDI Perjuangan. Menjadi pengurus? Belum menjadi pengurus waktu itu, masih biasa aja, biasa bergaul, Simpatisan gitu ya? Simpatisan, tapi belum masuk pengurus. Mulai menjadi pengurus? Mulai menjadi pengurus sekitar tahun 2000. 2000. Kemudian Akang mencalonkan diri? Mencalonkan diri tahun 2004. 2004. Itu langsung lolos Kang? Enggak, waktu itu kalah. 2004 kalah kan, karena waktu itu masih sistem nomor urut waktu Betul. itu. Kita kebetulan nomor urut berapa lah kan. Tapi Akang nggak kapok? Nggak kapok sih. Karena waktu itu pun saya pertama waktu 2004 hanya ingin mencari pengalaman saja. Oke. Jadi Ingin melihat. targetnya bukan kemenangan waktu itu. oke. Karena sudah sadar diri lah, nggak mungkin menang karena untuk mendapat sebuah kursi itu kita harus meraih suara di atas 6.000. Kan itu hal yang mustahil bagi saya. Seorang pendatang baru, Pendatang sebutkanlah ya gitu dan di itu dunia ada politik. incumbent kan Betul, gitu. betul. Kemudian nomor urut sangat menentukan. Betul. Bisa mengalahkan nomor urut ketika kita bisa mendapatkan suara 6.000 kan itu hal yang mustahil. Makanya dijadikan sebagai sarana pembelajaran lah waktu itu. Kemudian 2009 dan 2009 ya mencalonkan diri lagi. Masih dari PDI Perjuangan. Masih dari PDI Perjuangan. Dan Alhamdulillah lolos. suara mayoritas itu. Alhamdulillah akhirnya. Apa yang menurut Akang begitu betah bertahan di PDI Perjuangan? Yang menurut Akang
PDI Perjuangan itu dengan pemikiran Bung Karno apa yang sinkronnya, Kang? Jadi PDI Perjuangan pertama sangat toleran. Jadi lebih menjunjung tinggi toleransi. Toleransi budaya, agama, kan gitu, adat istiadat. Jadi bukan partai yang eksklusif, tapi partai yang sangat terbuka dan menampung dari berbagai latar belakang yang berbeda, agama, adat istiadat, budaya. Itulah, itu bahan Bung Karno. Dan perbedaan-perbedaan itu tujuannya sama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan sebuah keadilan, kan gitu. Nah, makanya dari PDI itu sebetulnya partai yang sangat terbuka, yang bersifat nasionalis dengan ideologi Pancasilanya itu, kan gitu. Sejak kapan Akang menyukai atau ngefans lah sebutin ke Bung Karno? Waktu SMA juga saya udah ngefans Bung Karno. Selain Aden Buyung itu, Akang ngefans juga? Bung Karno, karena perjuangannya, pergerakannya, kan gitu. Bung Karno itu pergerakan, dengan pergerakannya sehingga bisa salah satu akan sebagai proklamator, kemudian sebagai pionir lah, pionir bangkitnya pergerakan di Indonesia itu kan waktu itu. Nah, itu Akang baca juga buku-buku tentang Soekarno waktu SMA atau di bawah bendera revolusi, kan itu salah satunya kan yang sering kita baca itu di sana. Waktu SMA dulu, SMA. Selain Bung Karno, selain Adan Buyung itu. Jadi ada buku Bung Karno yang sangat terkenal sekali di bawah bendera revolusi kan itu. Sekarang Akang sudah duduk di parlemen. Seperti apa rasanya ketika pertama kali masuk menginjakan kaki ke gedung DPRD? Saya dulu masuk ke DPRD, pertama tidak melihat fasilitas, tidak melihat gaji, tidak melihat tunjangan, bahkan tidak tahu gaji dewan waktu itu berapa, tunjangan berapa, fasilitas berapa. Tapi yang saya pikirkan dalam benak pikiran saya itu, kita melihat tupoksi DPRD, tupoksi dewan itu kan salah satunya adalah membahas dan menyetujui anggaran. Ya, sehingga dari situ kita bisa menjabarkan ketika kita masuk dewan. Jadi peluang besar untuk memperjuangkan masyarakat itu sangat terbuka lebar kan gitu. Ya, makanya dari situ saya masuk dewan. Memang pertama agak sedikit canggung, agak sedikit ya kaku lah, kaku. Kita perlu adaptasi, bagaikan kita masuk dalam sebuah rumah yang baru kan gitu. Karena harus bagaimana kita bersikap. Tapi kalau awalnya kita mempelajari tentang tupoksi DPRD, saya rasa tidak terlalu lama adaptasinya dengan lingkungan DPRD. Nah, waktu itu saya berpikir, wah ini kesempatan baik bagi saya untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya buat masyarakat kan itu. Tadi. Jadi manusia yang baik itu manusia yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, dari situlah semangat perjuangan kita semakin muncul dan semakin bangkit itu. Gitu. Di DPRD, bukankah Akang pasti tidak bisa membawa suara sendiri? Betul. Harus ada persetujuan partai gitu kan. Belum lagi kebijakan-kebijakan DPRD yang rumit menurut saya. Pernah ada pertentangan dengan batin sendiri tentang sebuah keputusan? Enggak sih sebetulnya. Partai sebetulnya tidak begitu membatasi terhadap aspirasi, hak-hak konstitusional anggota dewan dari PDI itu sendiri, tidak pernah membatasi. Cuma memberikan arahan secara makro saja. Ini coba arahnya ke sini kan gitu. Seperti halnya jangan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang agama pure Islam kan gitu. Karena Indonesia kan negara majemuk, negara Pancasila. Seperti itulah, memberikan arahan-arahan yang bersifat makro saja, yang global. Hal-hal lain itu tidak pernah membatasi hak konstitusi kita untuk menyampaikan pendapat gitu di DPRD. Cuman saya setidaknya, maaf, dulu kan Sumelap tempat kelahiran saya itu termasuk desa tertinggal. Desa tertinggal dari berbagai aspek, pembangunan, infrastruktur dan segala macam. Nah, ketika menjadi dewan, maka wilayah itu saya bangun. Itu mungkinlah rasa kepuasan saya tuh, gitu. Rasa menjadi dewan itu bisa membangun wilayah, bisa memasang lampu kan seperti itulah. Contoh kecilnya, bisa membangun jalan, bisa membangun rutilahu kan, rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat sekitar. Itu mungkin kebanggaan dan kepuasan saya ketika menjadi dewan. Sebuah pencapaian. Pencapaian, ya.
ketika Akang menjadi anggota Dewan, Ibu masih ada? Ibu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Jadi Ibu tidak sempat menyaksikan Tidak Akang? tidak pernah menyaksikan. Apa mungkin yang ingin Akang sampaikan untuk Ibu saat ini? Mungkin Ibu pasti sangat bangga melihat Akang seperti sekarang. Ya, saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ibu saya mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah. Amin. Itu saja, termasuk orang tua saya, mungkin bapak saya juga. Jadi saya sebagai anaknya belum bisa berbuat banyak, memberikan berterima kasih terhadap jasa-jasa orang tua yang selama ini sudah membesarkan saya, mendewasakan saya. Tapi mudah-mudahan beliau dengan jasa-jasa beliau tanpa pamrih membesarkan anaknya dan juga orang tua saya juga termasuk tokoh Nahdlatul Ulama sebetulnya. Tokoh Nahdlatul Ulama, semoga amal beliau diterima oleh Allah dan menyebabkan dia hidup di alam kubur ini, di alam barzah ini, mendapat kebahagiaan di alam kuburnya. Amin. Itu aja mungkin. Ya. Luar biasa. Ini kesuksesan Akang bisa jadi karena doa kedua orang tua. Ya. Juga doa istri tentunya yang sangat sungguh. Ya. Sekarang yang sedang Akang perjuangkan menuju 2024. Ada rencana terbaru atau masih mau di Tasik aja? Untuk sekarang saya masih ingin menjalani sisa masa jabatan saja. Tidak ada rencana 2024 mungkin sudah. Nah itu biasanya ngalir dengan sendirinya. Tanpa persiapan masa sih Kang? Persiapan. Jadi artinya saya sekarang melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat bukan karena ada tujuan berikutnya sebetulnya. Sekalipun ada ya. Iya. Tapi ini lebih kepada mempertahankan, menjaga, memelihara hubungan komunikasi, hubungan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini kan gitu. Karena diakui ataupun tidak, saya bisa duduk di kursi dewan itu berkat perjuangan masyarakat juga kan gitu. Sehingga ketika saya terjun ke masyarakat hari ini, melakukan pendekatan, menyapa mereka, memperjuangkan mereka, bukan ingin mendapat dukungan kembali kalaupun memang maju, tapi setidaknya hubungan silaturahmi, komunikasi antara saya seorang bapak walaupun usia muda kan banyak orang tua dan masyarakat itu sebagai anak ini jangan sampai pecah oleh karena persoalan kurang komunikasi, kurang silaturahmi. Ya untuk 2024 insya Allah mungkin kalau masih ada usia panjang, kemudian masyarakat masih memberi kepercayaan untuk maju, insya Allah harus siap. Harus siap. Masih rencananya di kota, belum ke Jawa Barat? Masih di kota kalau saya. Masih di kota. Tidak ada rencana untuk wali kota? Nah itu kan dikembalikan ke partai. Nanti partai yang menentukan. Gitu. Yang terpenting bagi saya sebagai petugas partai tentu harus siap mendapat tugas dari DPP kan itu. Apapun yang ditugaskan oleh DPP, misalkan tidak boleh mencalonkan ya saya harus siap. Harus siap. Tapi wacana yang kenceng nih sekarang di PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, apa rencananya? Mengusung dari dalam partai kah atau ada mengusung dari dalam partai? Mengusung dari dalam partai. Sudah ada nama-nama Kang? Peluang untuk maju itu banyak gitu. Banyak. Terutama ya terus terang saja saya lebih cenderung lebih menghargai ketua partai. Harus maju duluan. Gitu. Kecuali kalau ketua partai misalkan ya tidak mau, ya kita harus mencari kader yang lain sebelum orang luar nih. Gitu. Kita harus menghargai juga perjuangan cara kerja mereka selama ini membangun partai kan, membesarkan partai, tentu harus mereka dulu yang kita prioritaskan untuk maju. Peluang PDI Perjuangan di pemilu 2024 menurut Akang seperti apa? Peluangnya dengan struktur yang sekarang ada, dengan kekompakan dan soliditas struktur mulai dari DPC, PAC, ranting anak ranting, insya Allah kita bisa ya setidaknya 9 kursi lah. Menambah targetnya 9 kursi. Untuk wali kota sendiri? Untuk wali kota makanya ukurannya dari perolehan pemilu legislatif nanti. Iya. Oke. Senang sekali berbincang dengan Akang. Terima kasih sudah hadir. Saya berikan Akang kesempatan untuk memberikan closing statement untuk seluruh Baraya Priangan yang ada di rumah. Silakan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru priangan.com yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai narasumber sedikit menerangkan tentang perjalanan hidup saya, dan semoga ini berharga, semoga ini bermanfaat juga bagi baraya priangan yang ada di Kota Tasikmalaya. Pesan saya pertama khususnya bagi generasi muda, harus lebih melakukan sikap dan tindakan yang lebih positif, yang bermanfaat. Hal-hal yang bersifat negatif yang dapat merugikan masyarakat ini tolong untuk dihindari, terutama vandalisme, kebrutalan geng motor. Karena saya pun pernah menjadi seorang anak mudaan gitu, tapi tidak melakukan hal yang bersifat negatif. Insya Allah apabila adik-adik, teman-teman generasi muda yang ada di Kota Tasikmalaya ini lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat positif dan memberi manfaat buat masyarakat Kota Tasikmalaya, insya Allah adik-adik akan nanti ketika tumbuh besar dan menjadi seorang yang dewasa, sebagai penerus sekaligus juga bisa mengemban amanah untuk mengisi bumi ini dengan tertib, dengan aman dan damai, insya Allah. Apabila adik-adik bisa menata kehidupan adik-adik dari sekarang untuk kemajuan adik-adik itu sendiri. Itu mungkin barangkali untuk teman-teman generasi muda, karena hal vandalisme dan kebrutalan ini sudah begitu marak dan merajalela di Tasikmalaya, sehingga saya sangat selalu menitik beratkan kepada teman-teman, terutama adik-adik yang masih bersekolah tingkat SMP maupun SMA. Itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Dodo Rosada, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai PDI Perjuangan. Baraya Priangan, semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa sekali lagi tekan like, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia undur diri, potret mengurai cerita membingkai asa.